Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melly Nur Fatila, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumeneb, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Sumeneb. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dengar, lihat atau dapatkan di masyarakat, dan juga merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau norma. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi setiap warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal yang disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Belakangan ini, kondisi ekonomi yang serba susah berpengaruh besar terhadap masyarakat, sehingga terjadinya krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, masyarakat cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini, untuk memenuhi kebutuhan, ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan bisa dapat terpenuhi. Walaupun dengan cara yang sangat buruk, dari cara-cara yang digunakan, ada yang melanggar norma hukum dan ada yang tidak melanggar hukum. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak akan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosialnya. Di sini dibutuhkan bukan hanya peran orang tua, tetapi juga masyarakat di sekeliling anak di bawah umur tersebut. Rumusan masalah. 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi tindak pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Yang kedua, bagaimana sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian? Tujuan penelitian untuk lebih mengetahui alasan mengapa anak tersebut bisa sampai mencuri, dan juga untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana tindak pidananya pencurian terhadap anak. Manfaat penelitian. 1. Bagi masyarakat, untuk menambah wawasan penulis, masyarakat, dan aparat hukum tentang pencurian yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, yaitu bagi penegak hukum, menilai seberapa seriusnya masyarakat dalam menanggapi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Tinjauan tentang tindak pidana pencurian. 1. Pengertian tindak pidana dan pencurian. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif, melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum, juga perbuatan yang bersifat pasif, tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Setelah diuraikan mengenai tindak pidana berikut ini, akan dikemukakan pengertian pencurian. Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Hal ini meresahkan masyarakat dan menjadi satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara sesama. 2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian. A. Perbuatan mengambil. Unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai. Maksudnya, waktu pencuri mengambil barang ini, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Apabila yaitu memilih barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. B. Tinjauan tentang tindak pidana pencurian oleh anak.
1. Pengertian anak. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang. Dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa sering dipakai untuk menunjukkan keadaan di mana seorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dan atau akan dilakukan. Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpang-siuran pendapat di antara para ahli hukum. Salah satu di antaranya adalah berapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1.1 disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum dewasa berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandung. Secara nasional, definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. C. Tinjauan pencurian dari aspek hukum pidana Islam. 1. Pidana Islam tentang pencurian. Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta ini dilakukan tanpa pengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya. Di samping itu, terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau perampokan. Dimasukkannya perampokan ke dalam kelompok pencurian sebabnya karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan ini dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, yang meliputi interpretasi data dan analisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hasil penelitian ini berupa data yang bersumber dari dokumen dan hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu tentang pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Yang kedua, yaitu sumber data. A. Data primer. Data yang diperoleh melalui wawancara dari responden yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini warga sekitar dan juga kepolisian. B. Data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku dan bahan-bahan tertulis yang berkaitan erat dengan penelitian ini. 3. Teknik pengumpulan data. Menurut Nasution 2000-19, wawancara merupakan alat yang ampuh mengungkap kenyataan hidup dan apa yang dipikiran atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Wawancara dapat berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami oleh orang lain. Menurut Meolang 2000-19 mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, pencari tahu atau peneliti alamiah banyak bergantung pada dirinya sendiri. Sebagai alat pada penelitian ini, penulis berperan sebagai instrumen utama dan menjaring data dan informasi yang dibutuhkan. 4. Analisis data. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian mengklasifikasikan data untuk mempermudah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai dengan sistematika yang telah
rencanakan. Penyusunan menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Baik, sekian dulu proposal skripsi yang telah saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.